Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus kepada para permisa, dimanapun Anda berada pada ketika ini. Saya senang untuk membawa kita dalam doa. Mari berdoa. Yesus yang penuh kasih, yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Pada waktu ini saya mengundang kuasa Roh Kudus bekerja di dalam setiap satu hati kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Roh Kudus sudah bekerja dan memimpin kami dalam mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat penebus kami semua. Amin. Para permisa, saya membawa kepada kita sebuah judul yang bertajuk yaitu Harta yang Tersembunyi. Forspen telah memberikan sebuah pengumuman pada tahun 2010 di mana pada waktu itu dia telah memberikan satu pengumuman penting, yaitu dia telah menyembunyikan harta yang sungguh berharga pada ketika itu. Lalu kemudian dia telah menuliskan sebuah buku. Di dalam bukunya yang terkenal itu The Thrill of Chess, di mana pada waktu itu dia juga telah menyatakan bahwa melalui buku itu maka setiap para pemburu harta yang ingin mencari harta yang tersembunyi itu dia akan apa? Dia sudah masukkan ke dalam penulisan buku itu. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu begitu banyak sekali begitu banyak sekali para pemburu yang telah membeli buku itu, The Thrill of Chess, sehingga dengan itu mereka coba untuk mencari petunjuk-petunjuk yang ada yang dikatakan oleh Forrest Penn itu. Dan pada waktu itu ribuan daripada seluruh dunia para pencari harta karun telah melakukan pemburuan di pergunungan Rocky, di mana tempat di mana Forrest Penn telah menuliskan itu di dalam bukunya yang terkenal. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah kita pada hari ini kalau kita mendengar satu pengumuman seperti ini yang dikatakan oleh Forrest Penn ini? Dia merupakan seorang kolektor seni, pengumpul harta benda yang berharga. Lalu kemudian dia sembunyikan. Bagaimana dan respon kita, para permisa sekalian, pada waktu ini? Apakah kita akan mencari harta itu? Harta itu yang sudah disembunyikan oleh Forrest Penn. Dan kemudian apa yang terjadi selepas itu, Forrest Penn juga memberitahukan bahwa barang siapa yang dapat mencari harta tersebut, maka dia akan mendapatnya itu sebagai sebuah hadiah. Dan di dalam pengalaman yang dituliskan oleh Penn sendiri bahwa setiap mereka, barang siapa para pencari harta itu yang mencari harta itu, maka mereka akan mendapat sesuatu pengalaman yang sungguh menarik. Cabaran-cabaran itu akan mematahkan mereka di dalam arti kehidupan di masa yang akan datang. Saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan kita, kita juga ingin memberikan suatu gambaran bagaimana pernikahan itu harus berjalan bersama dengan Tuhan, ya kan? Dan dengan itu adalah sangat penting untuk mencari siapa? Untuk bergantung kepada Tuhan. Apabila kita mendapatkan Tuhan, maka kita akan dapat mencari harta yang tersembunyi itu dalam suatu pernikahan yang kudus. Mazmur 107 ayat 1 mengatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah penjaga menjaga. Dan ini memberikan suatu peringatan kepada kita bahwa kita harus mencari Tuhan yang boleh memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, maka segala sesuatu hidup tidak akan dapat berhasil. Pernikahan adalah pencarian yang mirip seperti pencarian harta itu yang tersembunyi, dan banyak yang tersandung, ya para pemirsa. Pada hari ini begitu banyak sekali yang tersandung mencari sesuatu di dalam kehidupan pernikahan itu, sehingga mereka juga merasakan ada sesuatu yang kurang. Meskipun mereka berhadapan dengan materi, dengan juga pangkat dan status yang tinggi, tetapi mereka masih tidak dapat mencari yang hilang dalam kehidupan itu. Dan kehidupan yang dimaksudkan itu adalah berkaitan dengan pernikahan. Di dalam buku Mazmur 46 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Dan itu adalah perkara yang sangat penting bagi para permisah sekalian.
Saudara-saudara sekalian, ini memberikan suatu pengertian kepada kita bahwa ada rasa penting untuk bergantung ya, untuk terus mencari Tuhan dalam kehidupan itu. Satu yang dituliskan di dalam buku Gary L. Thomas dalam halaman 107 dalam bukunya The Sacred Marriage. Di sana dituliskan bahwa pernikahan membantu kita mengembangkan karakter Allah sendiri saat kita tetap setia kepada pasangan sama ada waktu senang ataupun sulit. Itu yang dituliskan dalam bukunya Gary L. Thomas itu. Sebuah cerita yang mengisahkan dengan sebuah pasangan. Mereka ini telah hidup dalam keadaan yang sungguh mewah ya. Mereka dalam keadaan yang mewah, mobilnya pun mewah, rumahnya pun besar, mewah, dan segala-galanya pun mewah. Bahkan harta benda, harta yang ada di dalam rumah itu pun semuanya mahal-mahal. Saudara-saudara sekalian, tetapi di dalam kehidupan mereka yang serba mewah itu, pasangan ini merasakan sesuatu yang agak kurang. Apa yang menjadi masalah? Seolah-olah begitu banyak sekali pergumulan dalam kehidupan itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Suatu masa mereka telah membuat satu keputusan untuk mengambil tahu apa yang terjadi dalam pernikahan ini, dan mereka mulai menyadari bahwa pernikahan itu bukanlah sesuatu yang dilihat daripada mata ataupun diukur dengan materi ataupun dengan perkara duniawi, tetapi mereka harus mencari apa yang ada di dalam. Lalu suatu masa itu istri itu mengatakan bahwa coba lihat apa lagi yang kurang dalam kehidupan saya sebagai seorang istri. Lalu suami juga pun mengatakan bahwa ya, saya melihat bahwa kita perlu belajar untuk menghormati, kita perlu belajar untuk mengasihi di antara satu sama yang lain. Kita terlalu fokus kepada perkara yang di luar sehingga lupa dengan perkara yang ada di dalam keluarga ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita pada waktu kita menikah? Apakah kita juga sudah melihat betapa indahnya pengalaman itu? Saya masih ingat pada tanggal 27 Julai 2014, di mana pada waktu itu saya telah menikah dengan seorang istri yang kasih sehingga kini, dan saya merasakan sungguh bahagia pada waktu itu, dan saya begitu merasakan kebahagiaan dengan sukacita, kegembiraan yang tidak dapat dibayangkan bagaimana. Saudara-saudara sekalian, apakah kita juga seperti itu? Selalu mengatakan perkataan ini, I love you, aku mencintaimu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah perkara yang penting di mana kita perlu selalu melapaskan, mengatakan ini kepada suami istri. Para pemirsa, bahwa Tuhan telah mencipta Adam dan Hawa. Pada waktu berada di Taman Eden, Tuhan telah membentuk manusia itu, Adam dan Hawa, sehingga akhirnya mereka juga telah dinikahkan, mereka telah disatukan, sehingga mereka menjadi pasangan suami istri. Di dalam buku Kejadian 2 ayat 18-24 mengatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini bermaksud bahwa Tuhan sendiri yang merancang dan menetapkan pernikahan itu, dan itu bukanlah sekadar kontrak sosial, tetapi perjanjian yang kudus. Sebuah kisah mengenai Martin dan Sarah. Mereka ini sudah bernikah ya selama 12 tahun, dan di dalam kehidupan mereka ini begitu banyak sekali cabaran yang mereka hadapi, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam keuangan. Mereka merasakan semuanya itu. Tetapi satu perkara yang dapat dilihat daripada pasangan ini, mereka tetap dengan mengasihi, kasih yang tanpa syaratnya yang dilakukan oleh Martin ini kepada istrinya yang dia sungguh kasih. Pada waktu itu di mana istrinya Sarah telah menghadapi berbagai masalah pribadi, maka di situ jugalah sebagai seorang suami itu, Martin ini telah memberikan dia ketenangan, memberikan dia kedamaian. Dan di saat seperti itu lagi, pernah pada suatu ketika di mana Sarah juga telah keguguran bayi, sehingga dengan itu dia merasakan segala kekecewaan yang ada, dan di situ juga suaminya Martin memberikan perhatian dan kasih sayang yang sepenuhnya kepada Sarah ini. Kasih Martin yang tidak mengharapkan balasan itu memberikan suatu
kedamaian kepada rumah tangga ini. Ini menunjukkan suatu bukti bahwa kasih yang tidak bersyarat itu adalah perkara yang penting, menjadi harta yang terbesar, yang tersembunyi di dalam pernikahan itu. Efesus 5 ayat 25-24 mengatakan bahwa suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus yang mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya. Saudara-saudara sekalian, apabila kita mendengar ayat ini, memberikan suatu peringatan kepada kita bahwa kasih itu adalah kasih yang tanpa syaratnya. Kita diajarkan bahwa suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus juga mengasihi. Dan kasih yang dimaksudkan itu adalah bukan saja kasih yang tidak terikat kepada perasaan atau keadaan, tetapi juga kasih yang tidak pernah berubah meskipun dalam apapun keadaan yang terjadi. Nah, di dalam buku Petikan dan Jiwa mengatakan seperti ini, bahwa dikatakan bahwa kasih yang sejati itu tidak akan mementingkan diri. Kasih yang sejati itu adalah membawa kepada pengorbanan dan penyerahan sebagaimana Yesus memberikannya hidupnya bagi kita. Nah, terjadi sebuah cerita kisah mengenai John dan Laura. Mereka ini juga mempunyai suatu krisis ya di dalam pernikahan mereka, di mana si suami ini selalu memberikan kata-kata yang kasar, selalu memberikan kata-kata yang kesat kepada istrinya Laura ini. Sehingga apa yang terjadi? Ini membuatkan Laura itu istrinya menjadi semua tertekan emosinya. Oleh karena mengapa? Oleh karena suami itu yang selalu dalam keadaan marah dan bila berkata-kata begitu berteriak. Waduh, kalau ini sudah terjadi dalam rumah tangga itu sudah bahaya ya. Jadi ini terjadi kepada kisah mengenai John dan Laura. Namun setelah itu apa yang terjadi? Mereka telah berdoa bersama. John dan Laura ini mereka berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan juga akan dapat mengampuni mereka. Lalu itulah suatu keputusan yang ingin dilakukan oleh Laura itu. Dia mau mengampuni suaminya itu, meskipun sudah banyak kali disakiti oleh suaminya John. Saudara-saudari sekalian, bahwa pengampunan itu boleh membawa kepada apa? Kebebasan yang luar biasa dan membebaskan daripada rasa kebencian dan perasaan sakit. Dan itulah yang terjadi kepada apa? Kepada John dan Laura ini. Dan pengampunan itu telah membuka suatu jalan bagi mereka untuk kembali kepada yang lebih baik lagi. Harta yang tersembunyi itu adalah pengampunan yang membebaskan. Kita mengatakan dalam buku Kolose 3 ayat 13 mengatakan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah satu sama yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Tuhan juga telah mengampuni kamu, demikian juga kamu harus mengampuni. Saudara-saudara sekalian, pengampunan adalah perkara yang harus dilakukan oleh semua para pemisah. Ini adalah perkara yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan mengampuni. Pengampunan yang bebaskan adalah pengampunan, dan ini adalah harta yang tersembunyi yang boleh memberikan kebebasan batin. Tanpa pengampunan, perasaan dendam dan marah, maka ini akan dapat membaiki kembali kepada hubungan. Jadi hubungan itu akan menjadi rusak, saudara-saudara sekalian, apabila tanpa selalu mengampuni itu. Apabila tidak ada perasaan mengampuni, ini akan membuatkan kerusakan terjadi dalam hubungan keluarga itu. Tetapi dengan saling mengampuni, maka suami dan istri itu akan dapat kembali setiap hari dengan hati yang bersih dan dapat membuka jalan kembali kepada kebahagiaan yang mendalam. Dalam tulisan Jiwa mengatakan seperti ini, bahwa pengampunan yang tulus adalah kunci untuk membuka jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan. Kita tidak dapat membiarkan kebencian dan dendam menguasai hati kita. Pengampunan adalah tindakan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sebuah kisah lagi yang menceritakan tentang Zainal dan Aminah. Mereka ini sudah bernikah selama 18 tahun. Dan mereka mempunyai pekerjaan masing-masing. Tetapi di sebalik pekerjaan itu, mereka masih berusaha untuk menjaga komitmen mereka sebagai suami istri. Lalu apa yang terjadi? Dalam komunikasi mereka, apa yang mereka lakukan adalah mereka
saling berkomunikasi melalui telepon ataupun bervideo calling, dan ini akan memberikan suatu impact dalam hubungan mereka bersama. Nah, ada kalanya Zainal dia merasakan godaan-godaan yang ada pada waktu dia berada di tempat dia bekerja, sehingga itu memberikan satu ujian kepadanya, kesetiaannya kepada siapa? Kepada istrinya Aminah. Dan tidak lama dari itu Zainal kembali kepada istrinya Aminah. Dan pada waktu dia kembali ke rumahnya, apa yang terjadi? Aminah terus merangkulnya, memeluknya suaminya itu Zainal. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka meneruskan kesetiaan mereka. Mereka tetap bertahan dalam ujian meskipun mereka dengan jarak yang jauh, mereka terus bersama. Dan itulah yang mereka lakukan demi mendapatkan kebahagiaan. Dan itu pasti memberikan kekuatan kepada keluarga mereka. Harta tersembunyi yang kita boleh dapatkan dalam ceritanya adalah kesetiaan yang tidak terbatas. Di dalam buku Ibrani 13 ayat 4 mengatakan, hormatilah dalam pernikahan dan jagalah kesucian tempat tidur, karena Allah akan menghukum orang-orang yang berzina dan orang-orang yang berbuat cabul. Saudara-saudara sekalian, ini memberikan satu peringatan kepada kita bahwa Tuhan mau kita menjaga para pemisah sekalian untuk menjaga hubungan keluarga itu, baik suami, baik istri, menjaga pernikahan yang sungguh kuat itu. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan pencabaran ini, pasti ada perkara-perkara yang boleh menjatuhkan suami istri itu. Jadi kita melihat di sini bahwa kesetiaan adalah harta yang akan menjaga keutuhan, kekuatan dan kekudusan pernikahan itu. Tulisan Injil juga telah mengatakan bahwa kesetiaan adalah harta yang paling berharga dalam pernikahan. Tanpa kesetiaan tidak ada kedamaian yang sejati dalam perhubungan. Di dalam pernikahan yang setia, kita menemukan kekuatan untuk bertahan melewati badai hidup. Sebuah kisah lagi mengenai Michael dan Lily. Mereka adalah pasangan yang selalu bergaduh karena masalah yang terjadi dalam keluarga mereka. Dan ini adalah lebih kepada konflik keuangan ya. Mereka mempunyai catatan seperti ini, sehingga suatu masa mereka ini mahu agar mereka dapat membuat satu keputusan untuk menyelesaikan perkara ini. Lalu apa yang terjadi? Michael dan Lily, mereka duduk bersama dan disitulah mereka berbicara secara terbuka sebagai suami istri. Dan mereka belajar untuk mendengar, dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka mendapat kesempatan yang memuaskan daripada kedua belah pihak. Para pemisah sekalian, bahwa komunikasi itu adalah perkara yang penting yang boleh membantu dalam sebuah keluarga itu, yang membantu pada kedamaian dalam pernikahan itu. Jadi itu merupakan suatu harta yang tersembunyi. Apabila dengan lantas mengatakan ini dalam Alkitab, Amsal 15 ayat mengatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredahkan amarah, tetapi kata-kata yang kasar membangkitkan amarah. Dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut ini pasti memberikan sesuatu yang kesenangan kepada istri. Komunikasi sehat adalah kunci ke arah memahami perbedaan yang telah terjadi. Dalam pernikahan itu komunikasi yang terbuka dan jujur, maka itu akan dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik yang dapat merusak hubungan. Petikan Injil mengatakan bahwa komunikasi yang baik adalah dasar bagi hubungan yang sehat. Suami dan istri itu harus saling mendengarkan dan mengerti satu sama yang lain, tetapi juga harus mendengarkan dengan hati yang senang. Sebuah cerita lagi berkaitan dengan David dan Hannah, di mana mereka ini selalu menghargai di antara satu sama yang lain. Dan saya percaya satu persatu kita juga para pemirsa harus juga melakukan perkara seperti ini ya, seperti yang terjadi. Dan ini yang berlaku dalam kehidupan mereka. Hannah ini bersama David, pada waktu dalam keadaan yang sudah keletihan dalam kepenatan mengurus anak-anak, maka apa yang terjadi? Maka David juga selalu berada di situ memberikan dukungan dan sokongan kepada apa? Menjalankan segala tugasan harian yang dilakukan oleh Hannah, istrinya itu. Dan tidak cukup dengan itu juga, Hannah juga memberikan kata-kata pujian kepada siapa? Suaminya nih, karena
rajin dan membantu dalam keluarga. Nah, saudara-saudara sekalian, pasti kita merasakan suatu kerinduan seperti ini ya. Penghargaan melalui kata-kata itu adalah perkara yang sangat penting. Penghargaan dan rasa hormat itu adalah harus diberikan di dalam keluarga itu. Kita mengatakan bahwa namun demikian masing-masing dari kamu terus saling mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, dan istri harus menghormati suaminya. Penghargaan dan rasa hormat adalah yang sering kali harus dilakukan dalam pernikahan. Ketika suami menghargai istri dan istri menghormati suami, maka pernikahan itu akan menjadi apa? Akan menjadi lebih kuat, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dan juga mengatakan bahwa penghargaan dan rasa hormat adalah satu sama lain adalah dasar kebahagiaan pernikahan. Jadi suami itu harus menghargai istri, dan juga istri juga harus menghormati suaminya. Nah, terjadi juga sebuah cerita mengenai James dan Emma ini, di mana pasangan ini selalu berdoa apapun kesulitan yang terjadi berkaitan dengan hal keuangan, kesehatan mereka mereka selalu berdoa kepada Tuhan, dan ini adalah perkara yang penting yang mereka lakukan, dan mereka melakukan ini dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa dan mereka percaya bahwa apabila mereka berdoa kepada Tuhan, maka ini akan mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan mereka. Nah, harta yang tersembunyi itu adalah doa bersama itu yang membawa kepada kekuatan. Jadi demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sehingga kaum yang lebih lemah hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting, bahwa doa itu merupakan apa? Harta yang tersembunyi, yang seringkali harus ada di dalam pernikahan. Doa bersama memberikan kekuatan rohani dan emosional yang sangat penting dalam apa? Menghadapi tantangan hidup. Nah, kita kembali cerita, berkisah dengan apa yang terjadi kepada Forrest Fenn. Akhirnya, suatu kabar telah didengar bahwa harta yang disembunyikan oleh Forrest Fenn itu telah ditemukan. Dan itu terjadi pada tahun 2020, di mana Jack Spade telah menemukan harta tersebut. Nah, seorang yang baru berusia 32 tahun dari Michigan akhirnya telah menemukan harta tersebut di Pergunungan Rocky. Dan ini memberikan suatu berita yang mengejutkan kepada semua para pemburu pada waktu itu, oleh karena pencarian yang berhasil. Nah, keberhasilannya ini menunjukkan bahwa pencarian harta yang tersembunyi itu memerlukan ketekunan dan kesabaran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, perkara itu adalah sangat penting, di mana penemuan harta Jack Spade itu memberikan suatu makna bahwa pencarian harta yang tersembunyi dalam pernikahan itu adalah sangat penting juga, di mana bahwa harta yang tersembunyi dalam pernikahan itu mungkin panjang dan penuh rintangan, tetapi itu adalah perkara yang sangat penting, di mana di dalam sebuah keluarga itu mengambil sebuah komitmen dan ketekunan dan kebahagiaan yang sejati yang harus ditemukan. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah kita masih mencari harta tersembunyi dalam pernikahan itu? Apakah kita sudah mendapatnya? Saya mengungsikan bagian harta yang tersembunyi dalam pernikahan, yaitu daripada kasih, pengampunan, kesetiaan, komunikasi yang jujur, penghargaan, dan doa bersama kepada Tuhan. Saya mengajak kepada kita, saudara-saudari sekalian, para pemirsa dimanapun kita berada, seperti yang dikatakan dalam buku Mazmur 121 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saya mengajak kepada kita, para pemirsa, marilah kita menempatkan Tuhan sebagai fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga. Maka itu akan memberikan petunjuk kepada harta yang tersembunyi dalam pernikahan. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sekali lagi datang kepada Engkau mengucapkan syukur dan
memohon kuasa Roh Kudus terus memimpin kami. Kami berterima kasih atas firman Tuhan sebentar tadi. Biar dan Engkau juga memberkati setiap para permisa dimanapun mereka berada. Sehingga dengan firman Tuhan ini sudah memberikan pengertian yang mendalam mengenai pernikahan yang kudus itu. Dengan harta yang tersembunyi dalam pernikahan itu, biarlah para permisa juga merasakan keperluan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kerana Engkau sudah menjawab dan mendengar doa ini. Di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat penebus kami semua. Amin.